فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Wa qala aidan al mar'u ma'a man ahabba. Para orang tua kami yang kami muliakan serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini di bulan Muharram tanggal 8 kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman serta kesehatan sehingga kita bisa berthalabul ilmi, memperdalam ilmu, dan sebagai bekal kita semua untuk mendidik putra-putri kita menjadi generasi-generasi yang alim muttaqi, generasi-generasi yang bukan hanya berilmu tetapi juga bertakwa dan memiliki mental untuk senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, itu bisa menyejukkan pandangan kita semua. Karena Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu yang bisa menyejukkan pandangan mata seorang mukmin melainkan ketika dia melihat istri-istrinya, anak-anaknya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ya, menuntut ilmu itu sudah menjadi kebutuhan pokok yang melebihi makan dan minum, dan kebutuhan yang memang ketika kita bernapas dan menghirup udara itu sama pentingnya dengan kita menuntut ilmu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya salam berikan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersalawat kepada beliau, dan mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya di sini ya kami alhamdulillah ya mendapat ya kepercayaan untuk kedua kalinya ya mengisi tabligh akbar di Ponpes Al Amin. Ya kalau melihat pesantren ya apa Pak, udah biasa ya Pak lihat anak-anak yang hafal ya, kemudian anak-anak ya kegiatan muhadharah tadi malam dan lain-lain ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan anak-anak kita yang di sini yang menjadi anak-anak yang soleh, mudah-mudahan hafal Al-Quran yang bisa memberikan mahkota untuk ya orang tuanya. Yang nggak punya anak, yang belum punya anak, ya, atau memang yang anak yang nggak di sini, ya bisa juga yang mendapatkan mahkotanya, ya kalau kita, ya bareng-bareng, sama-sama membangun serta memberikan, ya solidaritas kita untuk ya pesantren itu, insya Allah juga mendapatkan pahalanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi menjelang zuhur ini kajian kita memang sangat-sangat berat ya Pak. Ya, pembahasannya tentang zuhud. Ya zuhud. Kalau saya sendiri ya memang ini agak berat ya. Karena memang apalagi kita semua di sini masih cinta sama dunia. Apalagi HP-nya baru-baru, ya keretanya ya besar-besar,
ada yang punya mobil, rumahnya bertingkat-tingkat. Ya, ini udah nggak apa namanya ya, udah jauh sekali perbandingannya dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, jadi memang materinya sangat berat nih Pak. Ya, kira-kira bapak ibu siap menerima materinya nih? Ya. Ya, emang materinya sangat berat, apalagi zuhud kaitannya dengan iqamatud din. Ya, jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ya walaupun materinya berat ya, sama-sama kita belajar ya bagaimana zuhudnya Rasulullah SAW dan para sahabat ya, sehingga kita bisa memahami apa makna zuhud. Ya, kadangkala orang mungkin berpemahaman yang namanya zuhud itu kere ya, miskin ya, nggak punya HP, nggak punya kereta, nggak punya mobil, rumahnya nggak boleh bertingkat. Ya, ini keliru juga dia ya. Jadi zuhud itu bukan dari segi materinya saja, bukan dilihat dari fisiknya ya, tetapi zuhud itu dilihat dari hatinya. Untuk pembahasan lengkapnya ya, biar tidak ada pembahasan yang ketinggalan ya, kita kaji satu-satu. Ya, meskipun mungkin materi zuhud ini sudah sering ya, ataupun sudah dijelaskan oleh para asatidz yang lainnya, ya kita ulang kembali. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah didatangin oleh seorang sahabat, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ya ala amalin, wa Rasulullah tunjukkanlah kepadaku satu amalan, iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas, yang apabila saya melakukannya saya akan dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Jadi memang para sahabat itu antusias untuk menerima ya, dan melaksanakan kebaikan. Semua apa saja yang belum mereka ketahui, mereka akan bertanya kepada Rasulullah. Apa saja yang mereka belum amalkan, kok merasa kurang amalannya, mereka segera bertanya kepada Rasul, amalan apalagi wahai Rasulullah yang akan mendatangkan cinta Allah dan cinta ya manusia. Mereka antusias. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan faqala ya, Rasulullah SAW mengatakan izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia. Yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, yuhibbukan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, insya Allah kamu akan dicintai manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya kalau membicarakan tentang zuhud ini, ya kita buka kembali Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17, Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kamu wahai orang-orang kafir lebih mencintai kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya kita lihat sajalah Pak Bu ya, orang-orang kafir ya, teknologi yang sudah sangat-sangat canggih ya, gedungnya sudah sangat-sangat tinggi ya, pesawat tempurnya bisa hilang dan lain sebagainya, yaitu ya kesenangan hidup di dunia. Tetapi mereka lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan orang-orang yang beriman tentunya dia lebih memilih kehidupan akhirat. Sama suatu ketika di dalam surat Al-Qasas ayat 79, Allah menceritakan tentang Qarun ya, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih, dan ketika itu Qarun keluar dengan kemegahannya kepada kaumnya ya. Jadi si Qarun ini pamer harta sama kaumnya, dikeluarkanlah semua harta bendanya sampai dibawa dengan 7 orang yang sangat kuat ya, dikeluarkan. Wa qala alladziina yuridunal hayatad dunya, ketika dia sudah pamer sama kaumnya dengan harta kekayaan yang dia miliki, maka orang-orang yang cenderung di hatinya cinta kepada dunia, dia berkata, qala ya laitalana misla ma utiya Qarun, alangkah beruntungnya kita nih kalau kita diberikan sebagaimana yang diberikan kepada si Qarun. Jadi orang yang kadang-kadang kan umat Islam banyak kayak gitu, ketika melihat orang kafir mungkin mobilnya baru-baru, rumahnya bertingkat, kok enak kali dia bisa pergi kemana-mana aja ya, ke luar negeri bolak-balik ya, enak juga ya jadi dia. Kadang-kala ada di hati orang-orang beriman, sebagiannya cenderung kepada orang kafir. Keindahan dan kemewahan hidup orang kafir membuat kita kadang-kadang iri ya. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Ini orang-orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya dia akan kepingin sebagaimana harta yang didapat oleh orang-orang kafir. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun,
innahu ladzu hadzin adzim. Ya, kalau kita mendapatkan seperti apa yang diberikan kepada si Qarun, maka kita mendapatkan keberuntungan yang besar. Sebaliknya orang-orang yang beriman, wa qala alladzina utul ilma, orang-orang yang beriman yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mengatakan wailak, ya, celaka kalian. Ya, justru sawabullahi khairun. Ya, pahala dari Allah itu lebih baik, ya, untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi, ya, kunci dari zuhud itu adalah ketika kita berkeinginan untuk mendapatkan pahala dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai di dalam hati kita ini, ya, kepingin kaya sebagaimana orang-orang kafir. Kalau kaya sebagaimana orang-orang yang soleh seperti Nabi Sulaiman dan yang lainnya, itu dibenarkan. Tapi kalau sempat iri dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir, itu hati kita bermasalah. Para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan di dalam perang Badar pun, ketika Rasulullah SAW mendapatkan tawanan orang-orang kafir, ya, tawanan itu kan diperdebatkan oleh para sahabat. Kata sahabat ada yang minta ditebus, ya, kata sahabat Umar, udahlah dibunuh aja lah orang kafir ini, ya, bikin repot dan lain-lain. Akhirnya Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyetujui pendapat supaya orang kafir ini ditebus dengan uang. Sehingga turunlah surat Al-Anfal ayat 67. Maka nalinabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang nabi, seorang rasul memiliki tawanan sebelum dia menaklukkan musuh-musuhnya di permukaan bumi. Akhirnya dengan sebab turun ayat inilah Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis, mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, turiduna aradad dunya, kamu cinta terhadap kemegahan dunia. Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Ya, wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis, ya, sambil memeluk sahabat Umar bin Khattab. Wahai Umar, sesungguhnya pendapat kami salah dan Allah membenarkan pendapatmu. Ya, jadi Rasulullah SAW sampai ditegur, bukan berarti salah, ya, tetapi pendapatnya tidak tepat, ya. Tetapi bukan berarti ketika ada tawanan, ya, boleh langsung dibunuh. Itu harus dimusyawarahkan dengan, ya, seorang pemimpin tersebut. Ya, apakah nanti dibunuhkah atau ditebus, ya, atau dibayar dengan yang lain-lainnya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan mad dunya fil akhirah, tidaklah perbandingan antara dunia dan akhirat illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu, ya, fil yammi falyanzur bimatarji. Tidaklah perbandingan dunia dan akhirat itu melainkan sebagaimana salah seorang di antara kalian mencelupkan jari telunjuknya ke laut, kemudian angkat fal tanjur bimatarji, kemudian lihatlah apa yang kembali dari satu jari tersebut. Maksudnya apa? Satu jari yang kita celupkan ke laut, ya, kenikmatan dunia itu cuma satu tetes bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat dengan luasnya samudra yang ada di permukaan bumi ini. Maka orang yang beriman dia harus lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kalau kita meyakini menuntut ilmu itu merupakan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal kita untuk mendidik putra-putri kita, ya, seharusnya juga kita lebih mengedepankan dalam bermajelis ilmu kah, atau dengan kumpul dengan jamaahnya, dengan kelompoknya, organisasinya, itu harus lebih didahulukan daripada hiruk pikuk dunia yang sudah melenakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang ayat dan hadis yang masih banyak lagi ayat dan hadis yang menjelaskan tentang zuhud. Lalu apa pengertian zuhud? Ya, pengertian zuhud. Ini para ulama juga berbeda pendapat, ya, pengertian zuhud. Karena memang, ya, pendapat-pendapat mereka ini, ya, satu sama lain ini saling melengkapi, ya, bukan berarti meskipun berbeda, tapi satu sama lain ini saling melengkapi. Sehingga tidak ada makna zuhud yang baku, ya, kecuali memang zuhud itu berpaling, maksudnya memicingkan mata terhadap dunia ini. Maksudnya bukan menjadi tujuan utama hidup seorang mukmin untuk mendapatkan dunia.
Lalu apa pengertian zuhud menurut para ulama salafus saleh yang terdahulu? Ya meskipun berbeda pendapat, ya nggak masalah kita pelajari. Fudail bin Iyad, seorang ulama yang hidup di tahun 107 sampai 187 Hijriah, beliau mengatakan al aslu fi zuhdi ridho anillahi azza wa jalla. Ridho ya terhadap ya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya setiap apa yang kita dapetin, musibah kan, nikmat apa semuanya, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Fudail bin Iyad memaknai zuhud itu ridho. Sedangkan ulama yang lain yaitu Wuhaib al-Warad, beliau mengatakan Allah ta'sa ala ma fata minha. Kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang hilang dari diri kita ini. Jangan bersedih hati terhadap apa yang hilang dari kita. Wala tafrahu bima ataka minha, dan kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang datang kepadamu. Itulah namanya zuhud. Jadi namanya zuhud menurut beliau, apa yang datang kepada kita jangan terlalu bergembira, ya, apa yang hilang jangan terlalu bersedih. Ya, bisa jadi mungkin ada anak-anak kita yang diambil, ya, keluarga kita, ya, orang tua kita, ya, itu jangan terlalu bersedih karena memang semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita sedihkan. Jadi kemudian selanjutnya ulama yang lain seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan az-zuhdu fid dunya qisarul amal. Zuhud terhadap dunia ini adalah memendekkan angan-angan. Ya, ini yang payah juga. Karena angan-angan kita ini mesti panjang, angan-angan. Mesti pengen ini, pengen itu, macam-macam ya. Berarti mesti belum zuhud kita semua, karena mesti memanjangkan angan-angan. Ini Sufyan Ats-Tsauri, beliau memandang zuhud itu memendekkan angan-angan. Kalau Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan semua yang enggak bermanfaat untuk akhirat. Pokoknya semua yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Ya, entah itu bajunya sampai 50 pasang di rumah, ya tinggalkan sebagian, kasih sama saudaranya, pakai beberapa pasang saja. Atau mungkin ada mobilnya 3, 2 kasih, ya 1 ke pesantren, 1 lagi ke baitul mal yang lainnya, misalnya ya Pak. Jadi yang nggak bermanfaat di rumah mungkin dianggap tidak bermanfaat, serahkan semua untuk kepentingan umat Islam. Itu namanya zuhud menurut ya Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Meninggalkan yang tidak bermanfaat, semuanya ditinggalkan. Ya, kemudian ulama yang lain, yang terakhir yaitu ulama Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan tarku ma la yusghilu anillah. Ya, meninggalkan semua apa saja yang menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, memalingkan dirinya dari Allah. Pokoknya setiap apa saja yang memalingkan kita dari Allah, kita tinggalkan. Contohnya ketika kita mungkin sholat, ya udah mau dengar azan, Allahu Akbar, ya kita mesti melakukan pekerjaan. Ada yang mesti jualan, ada yang mesti betulin kereta, ada yang mesti ke sawah, ada yang mesti bungkusin sule, macam-macam ya. Jadi ditinggalkan semua untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menyibukkan diri kita, ya, yang bisa memalingkan kita dari Allah, itu ditinggalkan. Itulah namanya zuhud. Ya, jadi para ulama salafus saleh terdahulu mengartikan zuhud itu berbeda-beda. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, jadi zuhud itu adalah amalan hati. Zuhud itu bukan dilihat dari tampang luarnya. Ya, zuhud itu bukan dilihat dari jawarihnya, dari anggota badan. Karena sebagian orang-orang yang sesat, kelompok-kelompok yang nyeleneh, mereka memandang zuhud itu bajunya kotor, ya, kumel. Ya, nanti duduk di pinggir jalan, nyari makannya di jalan-jalan, nggak mau bekerja, meninggalkan dunia. Ini namanya bukan zuhud. Ya, ini keliru. Jadi menurut orang-orang yang sesat tadi, yang namanya zuhud itu dia dilihat dari badannya, anggota badannya. Tapi tidak ya, menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, zuhud itu amalan hati. Hanya hati saja yang tahu. Hati kita sendiri yang tahu. Jadi bukan amalan anggota badan, tetapi dia amalan hati. Makanya beliau mengatakan, ya, dan ulama yang lain juga mengatakan, engkau tidak bisa menyematkan sifat zuhud kepada seseorang karena zuhud itu adalah amalan hati. Ya, jadi kita nggak bisa lihat orang itu, misalnya kok ustadz itu kayaknya ya keretanya nggak bagus, ya, kemudian rumahnya mungkin ya
kecil, ya belum tentu ya. Bisa jadi ada orang yang rumahnya besar, ya mobilnya banyak, bisa jadi dia yang zuhud. Jadi zuhud itu amalan hati, bukan dilihat dari fisiknya ya. Zuhud itu amalan hati. Apa buktinya? Buktinya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal wala idu'atil mal. Orang yang zuhud terhadap dunia itu bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Walakinnaz zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadaika ausaku mimma yadayillah. Yaitu engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Wa antakuna fi sawabil musibah wa idza anta usibta biha arghaba fiha law anna ubqiyat laka. Ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi padamu. Ya, jadi memang zuhud itu intinya adalah amalan hati. Kita nggak bisa menyematkan sifat zuhud kepada diri seseorang karena memang zuhud itu adalah amalan hati. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi zuhud itu bukan identik dengan miskin. Ya, nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak ada yang dimakan. Ya, jadi zuhud itu tidak identik dengan anggota badan, tetapi zuhud itu identiknya dengan hati. Kenapa? Karena para sahabat seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, itu beliau adalah orang-orang yang kaya raya, tetapi mereka semua tetap dikatakan zuhud oleh para ulama. Kenapa? Karena kekayaan mereka diinfakkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud tidak identik dengan miskin. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya sama seseorang, "Wahai Imam Ahmad, apa menurut pandanganmu? Apakah kalau ada orang yang punya uang 1000 dinar, 1000 dinar itu setara dengan 2,5 miliar, apakah dia bisa dibilang zuhud?" Ya, ketika beliau ditanya ya sama seseorang, maka Imam Ahmad mengatakan, "Wahai fulan, seseorang yang mempunyai uang 1000 dinar itu bisa dikatakan zuhud. Tapi ada syaratnya," kata beliau. Apa itu syaratnya? Kalau apa yang datang kepadanya dia tidak merasa bangga, dan ketika uangnya berkurang dia tidak merasa tidak merasa terhina ya, nggak merasa kok udah berkurang nih uangnya, berarti dia belum zuhud ya, merasa ada yang hilang, nggak ridho dengan uangnya kurang sedikit pun. Jadi orang yang kaya raya bisa dikatakan zuhud kalau dia tidak berbangga dengan apa yang datang kepadanya dan tidak merasa ya enek atau gimana ya ketika uangnya berkurang ya. Jadi intinya kalau dia infakkan di jalan Allah, insya Allah dia namanya orangnya zuhud. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya kita akan membahas ya dalam konteks zuhud itu ya dalam konteks perjuangan. Ya walaupun materinya ini sangat banyak ya, nggak mungkin ya 1 jam. Kita lompatin ya yang lainnya, nanti kalau misalnya ada yang waktunya kurang ya kita tambahkan lagi. Apa kaitannya zuhud dengan iqamatuddin? Ini materi yang selanjutnya. Zuhud dalam konteks iqamatuddin. Kalau tadi kita udah membahas zuhud itu adalah amalan hati ya, kemudian kita tidak bisa menyematkan seseorang sifat zuhud karena dia memang amalan hati. Dan zuhud itu bisa jadi orangnya kaya, bisa juga miskin. Karena apa? Karena tujuannya memang untuk mendapatkan ridho dari Allah. Makanya para sahabat ya, yang kaya dengan sahabat yang miskin itu memang para ulama berbeda pendapat. Mana yang paling unggul? Orang mukmin yang miskin apa orang mukmin yang kaya tapi dia berimpak? Ternyata masing-masing punya kelebihan. Yang miskin kelebihannya nanti dia masuk surganya duluan ya. Dihisapnya sebentar ya. Tapi orang yang kaya karena dia banyak hartanya, banyak pahalanya ya, surganya juga nanti semakin tinggi. Jadi masing-masing punya kelebihan, tidak boleh saling menjatuhkan antara kaya dan yang miskin. Kadang-kala ada yang juga kayak gitu, Pak. Ya, dia miskin, ya ngejek-ngejek yang kaya. Yang kaya juga itulah suruh siapa malas kerja dan lain-lain. Jadi ya ini nggak boleh ya. Selama kaya dan miskin ya harus bersatu. Ya, karena memang yang jadi ukuran itu adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, zuhud dalam iqamatuddin. Yang pertama, zuhud dalam iqamatuddin ini adalah pondasi dasar kita. Ya, pondasi dasar orang mukmin itu dia harus zuhud. Kenapa?
Karena Dr. Abdul Azzam rahimahullah ta'ala beliau mengatakan tidak pernah dalam suatu masa ya, dalam satu kurun fardu beriqamatuddin ini menjadi kewajiban yang dirasakan terlalu berat melebihi pada masa-masa sekarang ini. Ya memang orang dulu sama yang sekarang ketika mereka melaksanakan iqamatuddin itu terasa ringan orang dulu daripada orang yang sekarang. Kenapa? Karena mereka sudah menjadikan dunia dan iqamatuddin itu bersatu. Jadi memang dunia dan iqamatuddin itu nggak pernah bersatu, Pak. Ya, dunia dan iqamatuddin itu tidak mungkin bersatu. Kenapa? Karena ada seorang ulama yang mengatakan, ya, ad-dunya wal akhirah karojulin lahu imro'atani. Dunia dan akhirat itu seperti seseorang yang punya dua istri. Ya, in ardo ihdahuma, kalau dia menyenangin yang satu, pasti yang lain juga akan cemburu. Ya, itulah dunia sama akhirat. Seperti seseorang yang memiliki dua istri. Kalau yang satu ya dia condong ke yang satu akan merasa iri. Ya, maka kalau ketamakan terhadap dunia, cinta terhadap dunia itu adalah musuh utama dalam beriqamatuddin, kata Dr. Abdul Azzam rahimahullah. Beliau mengatakan, kenapa ya orang yang dulu itu merasa ringan untuk beriqamatuddin? Karena mereka di hatinya itu udah nggak ada lagi dunia. Yang ada di hati mereka itu adalah akhirat. Ya, sedangkan dunia itu ada di tangannya, sehingga dia bisa mengatur kemana saja harta itu akan dia infakkan. Makanya kita jangan heran ketika ada seorang ulama besar seperti Abdullah bin Mubarak. Beliau itu dalam beberapa riwayat dijelaskan beliau menghajikan beberapa orang para sahabatnya. Jadi ada sahabatnya yang belum haji dihajikan, yang belum umroh diumrohkan, karena memang uangnya sangat banyak. Beliau pernah melunasi hutang-hutang para sahabatnya secara diam-diam. Ya, sampai-sampai para sahabat itu bingung, ini siapa yang bayar? Ketika beliau sudah meninggal dunia baru tahu yang bayar itu adalah Abdullah bin Mubarak. Ya, maka beliau zuhud tapi dalam kekayaannya. Dalam kekayaannya seseorang bisa zuhud. Kenapa? Karena dunianya hanya di tangannya, bukan di hatinya. Maka kata Dr. Abdul Azzam, apabila suatu masyarakat memiliki tabiat karakter zuhud, maka dia akan mudah beriqamatuddin. Sebaliknya, kalau orang yang cenderungnya mendapatkan kekayaan dunia, maka dia akan jauh dari beriqamatuddin. Ya, maka kita akan melihat ya kalau ada orang-orang yang mungkin menjauhi majelis ilmu, tabligh akbar dan lain-lain, ya wallahu alam, apa yang mungkin yang ada di pikirannya? Apakah lebih mendahulukan dunia atau lebih mendahulukan mendapatkan ilmu dari para asatid? Maka kalau kita mesti kayak gitu, berarti kita belum zuhud. Ya, belum zuhud kita. Karena kalau kita berbondong-bondong menuntut ilmu, mempelajari, itu kan ustadznya jadi semangat juga. Dikaji ilmu-ilmu yang baru. Karena jamaahnya semakin banyak, semakin cenderung antusias untuk menuntut ilmu, maka ustadznya pun nggak mau kalah. Tambah lagi pelajaran ilmunya, dibaca-baca lagi buku-buku yang lain, dikasihkan sama mad'unya. Jadi begitu ya, sifat zuhud itu akan melahirkan semangat dalam beriqamatuddin. Sebaliknya, orang yang tamak terhadap dunia maka dia akan lari dari berjihad di jalan Allah. Di dalam surat apa ya? Di dalam surat An-Nur ya kalau nggak salah ya. Wa iza unzilat. Wa iza unzilat ini surat Taubah 89, At-Taubah ayat 89. Wa idza unzilat suratun an aminu billah, dan apabila diturunkan satu surat kepada orang-orang munafik ya, an aminu billah, untuk memerintahkan kepada mereka berimanlah kepada Allah, wajahidu ma'a rasulih, dan berjihadlah berserta rasulnya ya, kemudian ista'zana ulut tauli minhum, maka izinlah orang-orang yang sanggup, orang-orang munafik tadi yang sanggup meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak berjihad. Wa qalu dzarna nakum ma'al qaidin, dan mereka akan mengatakan biarkanlah kami bersama orang-orang yang duduk. Ini salah satu penghalang orang nggak mau berjihad. Kenapa? Karena cenderung kepada dunia. Makanya ketika perang Tabuk ya, ada 3 orang sahabat yang nggak pergi berjihad. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Suatu ketika Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini anaknya bercerita, dulu ayahku, maksudnya sahabat Ka'ab bin Malik, ketika diperintahkan untuk perang Tabuk, orang-orang udah pada mempersiapkan bekalnya, ya, entah makanan kah, entah kendaraan.
tetapi dia masih mondar-mandir di depan rumahnya, mondar-mandir, mondar-mandir. Artinya gelisah. Kenapa? Antara pergi dan tidak. Pergi nggak ya? Pergi nggak? Apalagi pas waktu perang Tabuk itu, mau pergi perang Tabuk, itu buah-buahnya udah mau panen. Nanti kalau saya pergi, siapa yang mau memetik panennya ini? Akhirnya lama-kelamaan dia nggak jadi pergi. Ya, Ka'ab bin Malik, sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, pas semuanya udah pergi, para sahabat radhiyallahu majma'in pergi. Ketika dia mau keluar rumah, dilihatnya orang-orang yang gak ikut pergi itu adalah orang-orang munafik yang jumlahnya kurang lebih 80 orang. Dia pun bersedih hati, astagfirullah. Ternyata yang gak ikut di sini adalah semua orang-orang munafik. Ya, ketika Rasulullah SAW datang, habis selesai perang Tabuk, dia pun ya berkata jujur, wahai Rasulullah, memang saya gak ikut berjihad. Ya, karena tadi cenderung kepada dunia tadi. Akhirnya dia dihukum, ya tidak boleh berkomunikasi, tidak diajak berbicara selama 50 hari. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, 3 seorang sahabat ini akhirnya mendapatkan pengampunan dari Allah karena sudah diiqab, sudah dihukum, dan mereka pun menjadi sahabat yang antusias dalam menyambut seruan-seruan dari Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang memang di dalam hatinya ada kecenderungan dunia, dia nggak akan mungkin ikut berjihad di jalan Allah, nggak akan mungkin mau beriqamatuddin, nggak akan mungkin dia mau beramal jama'i, nggak akan mungkin dia mau membangun umat Islam ini menjadi sukses. Makanya kalau kita cenderung kepada akhirat, pokoknya apa yang kita miliki itu kita serahkan terus, ya semuanya dalam rangka beriqamatuddin. Jangan sampai seperti orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat surat At-Taubah ayat 86. Bahkan kebanyakan orang-orang yang nggak nerima dakwah Rasul, dakwah para nabi adalah orang-orang yang kaya raya. Nggak mau mereka. Wa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Berkatalah orang-orang yang hidup mewah di dalam negeri tersebut, ya kami mengingkari terhadap apa yang telah kamu sampaikan kepada kami. Ya, termasuk orang-orang kafir Quraisy dulu ya, merasa mungkin mereka banyak hartanya, banyak anaknya, kemudian nasab mereka mungkin merasa paling bagus. Akhirnya menolak dakwah Rasulullah SAW. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ya dunia dan akhirat nggak akan bersatu. Maka pondasi kita utama dalam beriqamatuddin adalah zuhud. Ya, harus kita lebih mencintai akhirat daripada dunia. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa? Karena kesederhanaan dalam hidup itu akan membangun mental seorang mukmin. Makanya kita jangan membiasakan anak-anak kita ini hidup terlalu mewah, terlalu wah ya, nanti ketika dia dapat kesulitan ya dia nggak tahan Bu ya, nggak tahan ya Pak. Sama contohnya kalau di pondok ya, kalau di pondok anak-anak dulu udah terbiasa nggak ada air ya, udah biasa ya Pak, nggak ada air, badan gatal-gatal, kemudian makan pun nanti kadang terlambat ya, macam-macam ya. Apalagi kalau dulu ya, kami kalau dulu kalau mandi Pak, karena memang airnya sulit, udah kalaupun ada airnya kuning kali. Ya, harus disaring dulu pakai baju, saring, udah pakai baju ngantri lagi ya Pak. Waduh, stres sekali lah kalau santri dulu Pak. Ya, kalau sekarang udah enak, malah manja-manja pula santrinya yang enak ya. Kebalik ya, makanya jangan dibiasakan anak-anak kita itu hidup manja. Apa aja dikasih. Ya, beli ini, beli itu, nanti dia nggak akan sanggup kalau menerima ujian. Kalau dia nanti dapat hal-hal yang tidak mengenakkan, dia langsung drop ya, langsung jatuh mentalnya. Maka kalau bisa dibiasakan anak-anak kita itu sering-sering ya, sekali-sekali hidup susah ya, makanya jangan enak terus Pak, nanti ya dia kalau mendapatkan kesulitan nggak dewasa ya. Maka kita latih anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat mentalnya. Itu untuk latihan zuhud ya, ditekan terus ya, makanannya diatur, kemudian fasilitas dia juga diatur, semuanya ya kalau bisa di bawah standar. Kenapa? Biar dia terbiasa ya hidup yang susah. Makanya orang-orang kaya seperti orang barat itu ya, Bill Gates dan yang lainnya, itu mudah bagi dia sebetulnya ngasih anak-anaknya itu ya uang yang banyak. Tetapi kata mereka, orang-orang yang susah itu mengatakan, saya khawatir nanti kalau saya kasih fasilitas yang mewah yang banyak, dia akan menjadi keenaan, kemudian malas berpikir dan bekerja. Jadi makanya orang-orang yang kaya ya, kalau yang memang anak orang kaya yang jujur dia
dia nggak akan mau ngasih fasilitas yang bagus kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya itu nanti berpikir dan bekerja keras. Ya. Tapi kalau sudah dienain, dia nggak malas berpikir. Ya, yang dia tahu bagaimana caranya menghabiskan uang. Dia nggak berpikir bagaimana cara mencari uang. Yang dia tahu adalah bagaimana caranya menghabiskan ya uang orang tuanya. Ya, maka kesederhanaan itu bisa membantu kita ya untuk beriqomatuddin.